Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarina Vita, kelas Ilmu Hukum A dengan NIM 11920720562. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah penjelasan tentang konvensi anak. Sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, mari kita perjelas dulu mengenai konvensi dan anak. Konvensi adalah peraturan tak tertulis yang lama-kelamaan menjadi suatu kelumrahan dan bahkan menjadi peraturan yang disepakati secara pasif oleh masyarakat, kemudian menjadi hukum yang tidak tertulis dan pasif di suatu masyarakat. Kemudian anak adalah seorang lelaki dan atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Konvensi anak adalah atau disebut juga dengan KHA atau lebih dikenal dengan UNCCRC adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjadi hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Halaman serta perlindungan dan penegakan konvensi anak ini mempertegas dari pasal 1 hingga pasal 54. Hak ini berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya oleh keyakinan terhadap orang tua atau kepada diskriminasi orang tuanya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa konvensi anak ini memiliki 54 pasal yang mana mulai dari pasal 43 hingga 54 berisi tentang kerjasama yang bisa dilakukan oleh orang dewasa dan pemerintah agar hak anak dapat disepakati oleh keseluruhan dan total. Kemudian penerapan konvensi hak anak di Indonesia tidak cukup sampai di situ. Presiden Soeharto kemudian mengesahkan konvensi hak anak sebagai aturan hukum positif, meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Kini 30 tahun sudah sejak berlalu sejak Indonesia meratifikasi konvensi hak anak. Kemudian secara garis besar PBB menetapkan anak memiliki 4 hak dasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, dan hak untuk berpartisipasi. Kemudian langkah yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan konvensi 1999 adalah melakukan amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dengan memasukkan pasal 28B ayat 2 pada 28 Agustus tahun 2000, dan tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak untuk dapat mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Kemudian bahwa tiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan juga teruntuk anak yang tidak diasuh oleh keluarganya sendiri juga berhak mendapatkan asuhan dapat mengasuhnya dengan secara layak dari pihak lain agar anak mendapatkan serta anak dijamin mendapatkan perlindungan serta hak-haknya. Beralih kepada putusan PBB,
sudah cukup saya rasa bagi kesadaran kita sendiri bahwa anak merupakan karunia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga untuk dijaga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.